menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan. Kata-kata pengkhianat ini kayaknya kasar banget ya, mungkin lebih cocok kalau kita nyebutnya pembelot aja. Kita semua tahu kan, walaupun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, perjuangan kita gak berakhir gitu aja. Cuma karena kita proklamasi, bukan berarti kita otomatis merdeka. Ada banyak perang yang harus ditempuh pejuang masa lalu pasca proklamasi. Tapi konteksnya beda, kalau sebelumnya kita perang untuk merebut kemerdekaan, sekarang kita perang untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, di masa pasca kemerdekaan ini, ada juga orang Indonesia yang membelot ke Belanda. Alasannya bermacam-macam, ada yang ditawari jabatan tinggi sama Belanda, ada yang menyerah putus asa karena menganggap perang melawan Belanda itu sia-sia, ada juga yang saking kecewanya sama pemerintah Indonesia, jadi memutuskan untuk memihak Belanda. Siapa aja sih orang-orang itu? Yang pertama ada Abdul Rifai. Abdul Rifai adalah seorang komandan Brigade 3 Damar Wulan dengan pangkat Letnan Kolonel. Akibat dari agresi militer Belanda II, pasukan TNI yang ada di Jawa Timur harus melakukan perang gerilya untuk melawan Belanda. Perang gerilya itu ngapain sih? Jadi, perang gerilya itu perang kecil, yang umpet-umpetan tapi gesit dan sangat efektif. Satset lah kalau bahasa sekarang. Oke next, jadi pas lagi perang gerilya, komandannya Brigade Damar Wulan itu gugur dan alhasil Abdul Rifai lah yang naik jadi komandan. Pas lagi perang di Banyuwangi, Abdul Rifai kalah, ditangkap Belanda, dan dijeblosin ke penjara Ambulu di Jember. Pas lagi di penjara, Belanda terus-terusan ngebujuk Abdul Rifai biar dia mengkhianati Indonesia dengan ngejanjiin jabatan strategis di kepolisian di Jawa Timur. Karena Abdul Rifai tertekan menganggap ini sebagai sebuah peluang, terbujuklah dia dan dijanjiin jabatan komisaris besar polisi. Abis itu, Abdul Rifai bersosialisasi di depan masyarakat Bondowoso dengan tujuan biar pasukan TNI menyerah, dan melapor paling telat ke Belanda pada tanggal 15 Juli 1949. Kalau TNI gak setuju, mereka bakal dicap gerombolan pengacau. Abis itu gak tau deh nasib Abdul Rifai gimana kelanjutannya. Yang kedua ada Ahmad Sahdi. Ahmad Sahdi ini orang terpandang di wilayah Purwakarta sama Karawang dari tahun 1946 hingga 1949. Pas tahun 1946, dia adalah komandan Batalion Banteng dengan pangkat mayor. Batalion Banteng beroperasi dari Pleret sampai Cikalong Kulon. Pas ada agresi militer Belanda I, Pleret dikuasai Belanda dan Ahmad Sahdi sama pasukannya memutuskan untuk melawan Belanda, dengan taktik gerilya di hutan-hutan sekitar Pleret. Imbas dari perjanjian Renville, Ahmad Sahdi dan pasukannya harus pindah dari Jawa Barat ke Muntilan dan nantinya aktif dalam penumpasan pemberontakan PKI 1948 di Madiun. Ahmad Sahdi berada di Muntilan sampai dengan bulan Desember ketika Belanda melancarkan agresi militer Belanda II. Sebagai anggota divisi Siliwangi, Ahmad Sahdi melakukan long march kembali ke Jawa Barat, tepatnya daerah Palinggihan. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba dia memutuskan untuk menyerah kepada Belanda karena dia menganggap kalau melawan Belanda itu sia-sia dan percuma. Pasukannya pasti gak terima dong, akhirnya pasukannya memutuskan untuk tetap melakukan gerilya di hutan. Setelah Ahmad Sahdi menyerah, dia direkrut Belanda sebagai agen propaganda Belanda. Tugas Ahmad Sahdi yaitu keliling Purwakarta untuk membujuk para pejuang Indonesia mengakhiri perlawanannya terhadap Belanda dan mengajak rakyat Purwakarta untuk mendukung Belanda. Selama propagandanya, Ahmad Sahdi selalu dikawal oleh militer Belanda. Pas Belanda akhirnya hengkang dari Indonesia pas tahun 1949, karena kepintarannya, Ahmad Sahdi dikabarkan menjadi seorang politikus Partai Golkar pada masa Orde Baru, sampai akhirnya tahun 1970-an dia dikabarkan meninggal dunia. Yang ketiga ada Nono Tanasale. Pada masa penjajahan Jepang, Nono Tanasale tergabung dalam pergerakan bawah tanah yang bernama Organisasi Jaga Malam di Jakarta, yang bertugas untuk mengumpulkan informasi dan senjata melawan Jepang.
Singkat cerita, Nono ditangkap oleh Jepang karena tergabung dalam organisasi tersebut pada tahun 1944 dan dijebloskan ke penjara Tanjung Priok. Selayaknya tahanan pada umumnya, Nono mendapatkan perlakuan yang buruk dan disiksa oleh Jepang. Meskipun begitu, Nono berhasil melarikan diri dari penjara dan hal tersebut menimbulkan tanda tanya di pemerintah dan masyarakat Indonesia, mengingat penjagaannya yang berlapis-lapis. Merespon menyerahnya Jepang pada tanggal 16 Agustus 1945 dan proklamasi kemerdekaan yang terjadi 2 hari kemudian, para pemuda Ambon di Jakarta mendirikan organisasi yang bernama Angkatan Pemuda Indonesia atau API Ambon pada tanggal 5 September 1945 dengan tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan melawan cengkraman kolonialisme Belanda. Nono Tanasale ditunjuk sebagai Ketua API Ambon. Pada masa awal-awal kemerdekaan, tepatnya pada masa bersiap, orang Ambon sering menjadi target karena dituding membela Belanda. Selama kejadian ini, API Ambon melindungi orang Ambon dari sasaran gerakan-gerakan pengacau yang mengatasnamakan Indonesia. Kejadian ini membuat Nono Tanasale kecewa dengan sikap pemerintah Indonesia yang abai terhadap nasib orang Ambon pada masa bersiap. Akibat kekecewaannya ini, Nono memutuskan untuk membelot dari pihak Indonesia ke Nika pada tanggal 23 Desember 1945. Kekecewaan Nono terhadap Indonesia membuat dia menganggap bahwa Republik Indonesia adalah Republik tak. Setelah membelot ke pihak Nika, Nono Tanasale menyerang markas API Ambon dengan bantuan tentara Inggris dan Nono berhasil melucuti para prajurit API Ambon. Nantinya Nono Tanasale bergabung ke Batalion Infanteri ke-10 KNIL Jakarta dengan pangkat prajurit 1. Nono dikabarkan membunuh banyak orang Indonesia di Tanah Tinggi. Sementara itu, pangkat Nono naik menjadi ajudan dan pasukan beliau sering melakukan kekacauan di Jakarta menjelang berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Setelah kekuasaan Belanda berakhir, Nono bergabung ke TNI dengan pangkat kapten pada tahun 1950. Tidak diketahui pasti bagaimana kabar Nono Tanasale setelah itu. Itulah kisah tentang bagaimana 3 tokoh tersebut berakhir membelot dan mengkhianati Indonesia. Selain karena bujukan dan janji manis dari Belanda, kekecewaan mereka terhadap pemerintah Indonesia pada saat itu juga menjadi faktor penting yang menyebabkan terjadinya pengkhianatan.